Annyeonghaseyo. Pembahasan hari ini bab 29 ya. Soal iki membaca. Nomor 1. Daamjung miculcin bubuni badan menjangal koresipsi. Pilihlah kalimat yang benar pada bagian yang digaris bawah di antara berikut. Nomor 1. Boserel taso wesae jelgen heo. Ya. Jadi artinya kalau diartikan ya, dari sini dulu naik bis, kemudian masuk perusahaan atau masuk kerja ke perusahaan. Kalau nomor 2-nya surel masyoso uncon haljul molayo. Ya, jadi membaca minuman keras, kemudian tidak tahu cara menyetir. Kalau nomor 3, 한국어를 배우려고 센터에 가세요. Jadi bermaksud belajar bahasa Korea, pergilah ke pusat. Nomor 4-nya, 박물관에 음식물을 반입할 수 없어요. Jadi tidak bisa membawa makanan ke museum. Ya, untuk jawaban nomor 1, yang paling benar adalah nomor 4 ya. Kenapa nomor 4? Kita bahas ya. Nah, di sini rumus tidak bisa ya langsung digabung sama banib hal. Jadi tidak bisa membawa makanan ke museum. Ya, jadi ini yang paling benar. Kalau nomor 3, perhatikan yang di garis bawah, itu beuryogo ya. Nah, ini salah. Harusnya apa? Harusnya itu beuromyon ya. Jadi jika bermaksud belajar bahasa Korea, pergilah ke pusat ya. Jadi nomor 3 salah. Harusnya beuromyon. Ya, lanjut kalau nomor 2. Nah, di sini yang di garis bawah unjon haljul molayo. Jadi tidak tahu cara menyetir ya. Di sini minum minuman keras ya. Ya, ini salah. Harusnya apa? Unjon hajimaseyo. Jadi dilarang menyetir, bukan tidak tahu cara menyetir ya. Nah, nomor 1 juga ini kenapa salah? Nah, ini bukan taso tapi tako. Ya, jadi naik bis kemudian atau lalu masuk kerja ke perusahaan ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah 4. Lanjut nomor 2. 동료와 쉬는 시간에 담배를 피웠습니다. Jadi sudah merokok pada waktu istirahat dengan rekan kerja. 담배를 piun huwe, jadi sesudah merokok ya, sesudah merokok ini 담배 공초를 쓰레기통에. Jadi ini putung rokoknya ke tong sampah. Jadi diapain ke tong sampahnya ya? Nomor 1 버렸습니다. Ya, ini 버렸 berarti sudah membuang ya. Kata dasarnya 버리다. Nomor 2-nya 내렸습니다. Ini artinya sudah turun ya. Kata dasarnya 내리다. Nomor 3-nya itu 걸렸습니다. 걸렸 berarti sudah memakan waktu ya. Kata dasarnya 걸리다. Kalau nomor 4-nya 빌렸습니다. Ini artinya sudah meminjam. Kata dasarnya 빌리다. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah nomor 1, sudah membuang ya. Jadi sudah membuang putung rokok ke tempat sampah. Lanjut nomor 3. 지난 주말에 친구와 도서관에 갔습니다. Jadi sudah pergi ke perpustakaan dengan teman pada akhir pekan lalu. 그런데 tetapi 학생 2명이, di sini dulu ya mengartikannya dari subjek. Jadi 2 orang siswa kensoriro. Kensoriro itu dengan suara yang keras titik-titik cekel ya. Ini cekel ilkel su 없었습니다. Jadi tidak bisa membaca buku
Nomor 1 deroso ya. Jadi deroso. Deroso berarti artinya karena mengangkat bisa, karena mendengar juga bisa. Tergantung nanti improve-nya ya. Kalimat sebelumnya. Kalau nomor 2 itu puroso artinya karena melepaskan. Kalau nomor 3 toderoso ya. Toderoso artinya karena berisik. Kalau nomor 4-nya henderoso karena melambaikan. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 adalah 3 ya. Sudah jelas ya. Jadi tidak bisa membaca buku karena berisik dengan suara keras. Tadi 2 orangnya ya. Jadi bukan karena mendengar ya. Jadi bukan karena mendengar 2 orang dengan suara keras, tapi karena berisik dengan suara keras. Lanjut nomor 4-nya 빙칸에 들어갈 갈장 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Pilihlah kalimat dengan memilih ungkapan yang paling benar dimasukkan ke yang kosong. 동료는 한국어를 잘 못합니다. Jadi rekan kerja itu tidak bisa bahasa Korea. 그래서 jadi 어른들께 ya, jadi kepada orang dewasa 실수를 자주 합니다. Jadi sering melakukan kesalahan. Ya, jadi sering melakukan kesalahan titik-titik kepada orang dewasa. 저는 동료에게 어른들께 사용하는 말을 가르치고 있습니다. Jadi sedang mengajar bahasa ya yang digunakan kepada orang tua ya, tadi kepada temannya tadi. Jadi saya sudah sedang mengajarkan bahasa ya kepada teman yang digunakan kepada orang dewasa. Kalau nomor 1 corolhanen. Corolhanen berarti yang ini colnya itu bersujud. Col ya. Kalau nomor 2 banmarelhanen. Banmal itu bahasa kasar. Kalau nomor 3-nya sonelhandenen berarti yang melambaikan tangan. 4-nya insarelhanen yang memberi salam. Ya, jadi jawaban untuk nomor 4 adalah nomor 2 ya. Kenapa nomor 2? Kita bahas dari sini sampai sini juga saja ya, biar jelas dari sini. Jadi sering melakukan kesalahan berbicara bahasa kasar kepada orang tua. Kenapa? Karena ya tidak bisa bahasa Korea tadi temannya. Ya, jadi jawaban nomor 4 adalah 2. Lanjut nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dan isi dengan membaca tulisan berikut. 한국에서 대중교통을 이용할 때는 큰 소리로 이야기하거나 시끄럽게 전화 통화를 해서는 안 됩니다. Nah, untuk mengartikan ya, boleh dari subjek atau kata sambung T juga boleh ini ya. Bisa juga langsung dari belakang. Terserah ya. Kita coba langsung dari belakang. Ini tidak boleh 전화 통화. Berarti ini satu kata artinya menelpon. Jadi tidak boleh menelpon dengan berisik atau berbicara dengan suara yang keras saat menggunakan transportasi umum di Korea. Nyambung ya, biar nanti pemahaman kalimatnya itu kita pahami tentang apa. 아파트나 원룸에 사는 경우에는 늦은 밤이나 이른 아침에 청소기나 세탁기를 사용해서는 안 됩니다. Ya, ini juga sama ya, boleh subjeknya dulu, boleh ya, dari sini juga boleh subjeknya, ataupun langsung dari belakang juga. Coba kita langsung dari ini dulu ya, biar nanti ada sedikit perbedaan. Nah, kalau dari sini, pada situasi
yang tinggal di one room itu yang kayak kontrakan satu ruangan ya. Nah, atau apartemen. Itu langsung ke belakang. Tidak boleh menggunakan mesin cuci atau mesin pembersih pada iren acim. Ini dini hari atau pagi hari banget ya, atau pada larut malam. Ya, sama juga ya kalau dari belakang juga sama nanti. Ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Tapi tadi harus tahu arti kosakatanya dulu, baru disusun. Lanjut, gonggong si sorel iyong haltenan saat menggunakan fasilitas umum. Nah, ya dari sini tadi ya. Ya, ini juga sama tadi. Boleh dari sini, atau langsung dari belakang. Atau ini juga dari belakang juga boleh. Hangsang selalu carierel, ya carier itu bergantian. Jikyo jurel soya hamnida. Nah, jadi artinya itu ya mengantri sudah ya. Jikyo jurel soya hamnida. Jadi harus menaati, boleh juga diartikan ya. Jadi improve namanya ya, seperti itu. Jadi harus menaati selalu bergantian saat menggunakan fasilitas umum. Nomor 1, 대중 교통을 이용할 때 saat menggunakan transportasi umum 이야기를 하면 안 됩니다. Tidak boleh berbicara. Atau dari belakang boleh. Tidak boleh berbicara saat menggunakan transportasi umum, boleh. Lanjut nomor 2, 보스나 지하철에서 시끄럽게 전화 통화를 해도 됩니다. Ini juga boleh langsung dari belakang. Jadi boleh menelpon, awas ya, boleh menelpon dengan berisik, awas, boleh menelpon dengan berisik di kereta bawah tanah atau bis. Nomor 3, 공동 주택에 사는 경우 새벽에 세탁기를 사용해도 됩니다. Jadi boleh menggunakan mesin cuci ya, ini boleh menggunakan mesin cuci pada sepiok dini hari ya, situasi tinggal di perumahan umum ya. Coba kalau nomor 4-nya 공공 주택에서는 밤 시간을 피해서 청소기를 사용해야 됩니다. Jadi harus menggunakan mesin pembersih ya, karena menghindari waktu malam ya di perumahan umum. Nah, jadi gimana jawaban nomor 5? Kita bahas dulu ya, nanti biar kalian bisa sama. Ini kalau nomor 1 tidak boleh berbicara. Benar nggak tidak boleh berbicara? Salah ya. Karena yang tidak boleh itu menelpon dengan suara keras. Ya, berbicara keras atau ini ya, nelponnya dengan berisik, itu tidak boleh. Kalau tidak boleh berbicara ya, tapi kalau bisik-bisik kan boleh. Ya, pelan boleh, ya kan? Jadi nomor 1 salah. Kalau nomor 2 itu boleh menelpon dengan berisik. Boleh menelpon dengan berisik. Ya padahal di sini ya, kalau menelpon itu tidak boleh berisik menelpon. Ya, kalau ini boleh. Jadi nomor 2 juga salah. Kalau nomor 3 itu menggunakan mesin cuci pada dini hari. Padahal di sini mana ini? Ini yang sepiok. Nah, sepiok sama iren acim ya sama. Itu juga tidak boleh. Jadi nomor 3 juga salah. Nah, kalau nomor 4 ya. Jadi ini boleh dari sini. Jadi karena menghindari waktu malam, nah itu harus menggunakan mesin pembersih. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah 4. Awas ya, jangan terkecoh sama pilihannya.
Jadi kita harus benar-benar mengartikannya dengan jelas ya. Terima kasih untuk hari ini, selamat belajar.